Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat ini Amanda benar-benar kesal sekali ketika Ridho kembali datang lagi ke rumahnya untuk memeras dirinya dan meminta sejumlah uang. Tentu saja Amanda menolak permintaan Ridho tersebut. Akan tetapi di sini Ridho mengancam Amanda dan akan melaporkan Amanda ini kepada polisi karena telah bekerja sama dengan istrinya yang menculik bayi Nayaka. Tentu saja Amanda akhirnya harus mengeluarkan sejumlah uang agar Ridho ini tutup mulut. Sambil dalam perasaan kesal, Amanda ini pun akan membalas perbuatan Ridho yang berani memeras dirinya. Sementara itu Tuan Muda Abimana dan Reno ini berada di rumah sakit, dan di sini rupanya Tuan Muda Abimana telah mengetahui kejahatan sang Anita kakaknya ini. Di sini Tuan Muda Abimana akan mengusir Anita dari rumahnya. Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Anita kalau mulai saat ini Anita bukan lagi anggota keluarga Sudirja dan Anita tidak boleh lagi tinggal di rumah keluarga Sudirja. Tentu saja Anita merasa sedih karena saat ini dirinya terserang stroke yang parah. Akan tetapi ketika adiknya mengetahui kejahatannya, malah ia diusir oleh Tuan Muda Abimana, di mana saat itu Reno ini sedang bersama dengan Tuan Muda Abimana di rumah sakit. Nah guys, di scene berikutnya Reno sepertinya merasa kasihan kepada sang ibu tercinta yang diusir oleh Tuan Muda Abimana. Lalu Reno pun memohon kepada Tuan Muda Abimana agar tidak mengusir ibunya dan memaafkan ibunya. Tentu saja Tuan Muda Abimana ini marah sekali kepada Reno. Ia mengatakan kepada Reno kalau ia tidak bisa memaafkan Anita kakaknya lagi karena perbuatan jahat Anita ini sudah keterlaluan, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Reno. Dan Reno kembali memohon agar Tuan Muda Abimana ini tidak mengusir ibunya. Akan tetapi Tuan Muda Abimana yang sedang dalam keadaan emosi ini kembali marah-marah kepada Reno. Maklum saja ya guys, Tuan Muda Abimana ini kan sebenarnya adalah macan loreng. Tentu saja Tuan Muda Abimana malah marah sekali kepada Reno, dan sekalian Reno juga harus angkat kaki dari rumahnya, kata Tuan Muda Abimana ini marah kepada Reno. Tentu saja di sini Reno pun merasa serba salah akan perbuatan ibunya yang telah berbuat terlalu jahat kepada Tuan Muda Abimana. Sementara itu Raditya ini di tempat yang berbeda terlihat kalau ia saat ini sangat pusing ingin mendapatkan sejumlah uang, yaitu 2 miliar rupiah, karena ia meminta tolong kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi Tuan Muda Abimana ini menolak untuk menolong dirinya membayar hutang-hutang tersebut. Akhirnya timbullah siasat jahat Raditya ini. Ia pun menyuruh seseorang untuk menculik dan menyekap orang tersebut, dan di sini Raditya menjanjikan sejumlah uang kepada orang tersebut nih guys. Entah siapa yang akan diculik oleh Raditya, akan tetapi di sini sepertinya anggota keluarga Sudirja yang akan menjadi sasaran penculikan dari Raditya ini. Nah guys, di scene berikutnya di sini diceritakan juga di mana si Natasha ini tetap saja mengikuti Anna dan Reno, yang ketika itu Anna dan Reno ini sedang berbelanja di suatu tempat.
Di sini Natasha tidak mau melepaskan Reno begitu saja. Ia tetap mengikuti Reno dan ingin mendapatkan Reno kembali karena ia merasa dendam sekali kepada Reno yang tiba-tiba saja meninggalkan dirinya. Padahal Natasha tidak mau ingin lepas dari Reno. Dan rupanya di sini niatnya Amanda pun benar-benar dilaksanakan. Ternyata Amanda yang diperas uangnya oleh si Rido ini menyuruh seseorang untuk menangkap Rido dan menghajar Rido yang berani-beraninya memeras dirinya. Dan Kinanti ini rupanya ia masih tetap terus ingin mencari baby Nayaka, di mana saat ini Kinanti mencari Nayaka ini yang ia curigai saat ini adalah Amanda, karena ia yakin kalau baby Nayaka itu masih berada bersama dengan Amanda. Akan tetapi di sini Kinanti berpikiran kalau Amanda itu telah menitipkan baby Nayaka ini kepada orang lain, sehingga Kinanti pun terus mencari baby Nayaka. Nah guys, di episode kali ini dimana diceritakan kalau Kinanti yang terus memikirkan baby Nayaka ini, akhirnya ketika ia tertidur di malam hari, ia pun bermimpi bertemu dengan baby Nayaka, dimana saat itu baby Nayaka ini sedang tertidur di dalam keranjang bayinya. Dan betapa senangnya Kinanti ketika menemukan baby Nayaka tersebut, di mana saat itu Kinanti yang menemukan baby Nayaka ini kembali bahagia. Di saat itu Tuan Muda Abimana lalu datang mendekati dirinya dan terjadilah kebahagiaan antara Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti dan juga baby Nayaka. Inilah kebahagiaan seutuhnya antara Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Akan tetapi di sini kebahagiaan mereka berdua ini hanya dalam mimpi Kinanti saja ya guys, karena sampai saat ini baby Nayaka belum berhasil diketemukan. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita akan dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhirul kalam, Mimin pun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.